diberkati oleh Tuhan dalam suasana sukacita syukur saat ini. Mari kita akan siapkan satu bagian perikop firman-Nya. Bukalah dalam kesempatan yang baik ini dalam 2 Yohanes pasal 1. Dibaca ayat 1 sampai 13. Satu pasal yang ada di surat Yohanes kedua. Saya akan silakan yang berhappy birthday sebentar datang di sini untuk membaca dalam surat Yohanes yang kedua. Ya, cuma satu pasal. Ya, di sini juga punya makna bagaimana ibu yang terpilih. Ya, itu diawali di situ. Mari kita biarkan Alkitab terbuka. Mari kita hampiri hadirat Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus yang terus membaharui dan mempersatukan kami pada kesempatan penuh sukacita di ulang tahun yang ke-69 Ibu Lince Walelang pada saat ini. Kami boleh berkumpul mengunjungi dalam ibadah Pelka perempuan, Pelka ibu, Jemaat GPD Getsemani Maya Sepalu yang ada di kolom ini. Tuhan, terima kasih. Terkait dengan itu juga kami bersyukur bahwa hari ini kami juga mensyukuri kasih Tuhan. Hari ulang tahun yang ke-62 Ibu Niketut Saharinati. Kami syukuri semuanya dan kami dasari dengan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya senantiasa menerangi dan pikiran kami supaya firman Tuhan ketika dibaca kami mengerti dan kami juga boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari Ibu silakan membaca di sini. Kalau Ibu mungkin saya pernah minta tolong baca, mungkin karena agak kabur, itu belum ditemukan. Ya, silakan Ibu membaca dengan jernih, jelas. Ya, cuma satu pasal Ibu. Daripada nanti dikurang-kurang nilainya. Kasih. Surat Yohanes yang kedua. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai, sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat.
Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan muka, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Terima kasih Ibu, happy birthday ya bersama Ibu Lince, happy birthday. Pasti Tuhan memberikan umur panjang, sehat walafiat, ya apalagi Ibu Lince saya lihat ya, memang sudah lincah memang. Mungkin karena namanya dari Lince ini lincah. Kalau lalu sempat mengalami pergumulan ya, sampai menangis kita bawa dalam doa karena mengalami itu bencana yang ada 28 September 2018 pasti terkenang itu, dan dalam kenangan yang manis itu ya Ibu ya. Kini usianya Ibu luar biasa, Tuhan sudah berikan usia 69 tahun. Ibu Ketut tadi, Metut tadi sudah membaca firman Tuhan dengan sangat baik ya. 62 tahun, happy birthday. Dengan usia durasinya ini yang luar biasa, cukup dewasa, yang pasti dalam kehidupan ini banyak pengalaman ya, banyak pengalaman yang sudah diperoleh dalam kehidupan ini. Karena itulah kita bersama-sama menyatakan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong ya kehidupan tidak hanya Metut dan Ibu Lince saja, tetapi torang semua yang ada. Ia tolong kita orang dengan kuat kuasa Roh Kudusnya, sehingga hari ini kita bisa terhimpun bersama, kita berkumpul bersama, kita memuji Tuhan bersama, dan dalam pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Yesus Kristus yang dahsyat bagi kehidupan kita. Betul Ibu Lince, dahsyat dia. Sehingga Ibu sudah boleh melakukan kegiatan. Saya biasanya lewat kalau pagi, oh Ibu Lince ada olahraga, tapi saya biasanya biar supaya jangan nanti terhenti kegiatannya. Kalau saya panggil paling bercerita lagi, ya tak? Tapi kalau olahraga sehat, iya. Ya, di rumah saja sudah sehat. Di rumah saja sudah sehat, itu satu kesaksian yang bagaimana Ibu Ketut? Demikian pula adanya. Jadi Ibu yang terpilih. Itu kalau kita melihat, membaca firman Tuhan yang diperdengarkan tadi ya oleh Ibu Ketut yang ber-happy birthday, di dalamnya kita melihat ya satu upaya, satu tindakan yang pasti kita membaca firman Tuhan. Siapa yang baru kali ini baca ini? Coba jujur ya, jujur. Yang baru kali ini, apalagi kaum perempuan, baru buka Alkitab yang dibaca oleh Metut saya ini. Ada? Jujur. Nah, mungkin malu-malu bilangnya. Iya, mudah-mudahan kita sebanyak kali membukanya dan kita memahami di sini. Ini pemaparan tentang eksistensi ibu terpilih. Luar biasa ini. Ibu-ibu dalam kehidupan ini, di sini penulis menyampaikan dia mengapresiasi dalam hal mendidik. Mendidik anak-anaknya supaya hidup dalam kebenaran dan kasih. Kalau Ibu Lince, putra tunggal dididik, ya kan? Tetap berjalan tentu pada jalan yang Tuhan tunjukkan lewat didikan. Itu juga Metut, ya Ibu. Dan bukan cuma dua yang saya sebut ini, yang lain-lainnya pun demikian. Mari kita lihat di sini. Di ayat 1 ini menjelaskan bahwa surat ini ditulis oleh seorang yang menyebut dirinya penatua, yaitu satu
jabatan kehormatan yang mengandung kewibawaan, dalam hal ini kewibawaan penulis. Ia menyapa, kemudian alamat suratnya dengan menyebut ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Jadi penyebutan ibu terpilih bukanlah pengertian secara harfiah yang diketahui oleh orang banyak atau banyak orang, ya. Melainkan ini menunjuk satu jemaat bersama-sama dengan anggota-anggotanya. Nah, terpilih ini mengacu pada satu nilai eksistensi, keberadaan, dan keterpanggilan yang spesial, yang khusus. Nah, bila ini dihubungkan, direlasikan dengan konsep pemilihan umat kepunyaan Allah, bisa dibandingkan itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Ya, yang bawa stabilo boleh menstabilo itu. Maka di sini kita memperhatikan pengertian ibu terpilih adalah umat yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugas panggilan memberitakan Injil. Nah, itu Mika. Apa itu Mika? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, itu. Ibu-ibu yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan yang sangat baik ini kita memperhatikan bahwa eksistensi keberadaan ibu yang terpilih itu punya aspek. Aspeknya apa? Kesaksian bahwa ia dikasih oleh semua orang yang sudah mengenal kebenaran. Dalam bahasa Yunani yang disebutkan aletheia. Kalau ada nama anak yang disebut atau cucu aletheia, itu dia berarti kebenaran. Kebenaran di dalam Tuhan Yesus yang pasti itu terjadi. Penyataan ini sekaligus punya makna pada kualitas diri ibu yang apa tadi? Yang terpilih. Nah, kebenaran Kristus tetap di dalam dirinya dan selalu menyertai sampai kapan? Halo, Ibu, sampai abadi, kekal, selama-lamanya, gitu. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu yang terpilih. Ini ibu yang terpilih terbukti melaksanakan panggilan dengan bagaimana tugas tanggung jawab mendidik kehidupan dan juga hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang diterima dari Allah kita, Bapa kita, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Karena itu ayat 4, coba kita baca bersama. Saya suka sekali mendengar suara ibu sama-sama. Kalau tadi baru ibu Metut saja yang bersuara, ibu Ketut saja. Coba ibu-ibu semua, jangan dulu tutup Alkitabnya. 1, 2, 3. Saya bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Nah, dalam konteks pemikiran yang ada di konteks pemikiran, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang yang sekuler, ini dianggap berhasil atau berprestasi dalam mendidik, membina, membimbing, membesarkan anak-anak, ya. Nah, itu. Supaya dalam kehidupan kita itu kita berhasil seperti ini. Tidak hanya berhasil dalam pendidikan formal, tetapi juga memiliki kualitas iman. Nah, itu. Yang pasti kualitas iman yang dewasa, bukan kanak-kanak atau kekanak-kanakan, supaya terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Istilah yang lazim digunakan di sini orang tua yang sudah berhasil mendidik anak, yaitu dalam hal ini menjadi bagaimana kita sebagai manusia kita hidup untuk bagaimana kita bisa menghidupkan juga orang lain, gitu. Nah, kalau siapa yang dari Minahasa sini, ada filsafatnya itu. Oh, saya biar tidak angkat tangan, malu diangkat tangan, saya tahu ini orang Minahasa ini. Oh, Minahasa kinatoan. Kalau orang Minahasa ada filosofinya. Filosofi dari itu Dr. Samratulangi. Apa itu?
Justru orang dari Sumatera yang tahu, ya tahu. Iya, jadi filosofi ini luar biasa. Supaya dalam kehidupan ini ada sitou, timou, tumou, tou. Wah itu jangan diplesetkan. Ada orang suka memplesetkan itu. Tidak boleh. Nah, ibu yang terpilih diminta supaya membina kehidupan bersama, ya, saling mengasihi dengan selalu hidup dalam kasih. Itu ayat 5 dan juga ayat 6. Perhatikan itu. Kalau saya suruh baca nanti agak panjang nanti. Jam berapa kelar pendeta? Nah, inilah satu bentuk komitmen dan juga konsistensi iman orang percaya yang mempunyai Allah itu sebagai Bapa dan Allah itu adalah anak di dalam Yesus Kristus. Bukan kapan dan menolong supaya Allah itu beranak. Tidak pemahaman seperti itu, ya. Tapi pemahaman yang sangat unik. Ya, tinggal dalam ajaran Yesus Kristus supaya tidak kehilangan upah yang ada sepenuhnya. Itu ayat 8 dan 9. Namun demikian, ia juga harus punya sikap, ya, punya sikap tanggap kritis, ya, terhadap lingkungan sekitar yang sifatnya bisa membahayakan iman keluarga. Nah, itu kalau saya tanpa sebutkan, ibu-ibu sudah tahu pasti itu, ya. Oh ya, lingkungan sekitar kita bisa juga bikin anak-anak kita, kalau misalnya kita jam ibadah, karena situasi lingkungan yang ada menjadikan dia terpengaruh. Jadi harus diarahkan dia, ya. Sehingga dalam kehidupan ini dia terarah supaya dia tidak mengikuti ajaran sesat itu. Yang disebut tadi oleh metode, dibaca tadi apa metode? Antikristus itu. Karena sekarang ini di mana-mana yaitu bertebaran yang sudah mulai tidak lagi percaya kepada Yesus, tapi ada juga yang mau datang kepada Yesus Kristus karena panggilan dari Roh Kudus. Kita ada di sini juga karena apa? Roh Kudus yang memanggil kita dalam Yesus Kristus. Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan kita ikut mau orang yang terkadang mengatakan tidak usah ibadah begitu-begitu Jo. Nah, itu sedangkan kita sudah ibadah dibilang begitu-begitu Jo, apalagi nyanda, gitu. Nah, karena itu harus ada perubahan. Selalu saya mau dalam hidup ini, setiap kali pemberitaan firman, saya mau katakan supaya harus ada perubahan hidup. Tadi juga di lapas saya dengan ketua PLK Ibu dan teman-teman di lapas juga menyatakan bagaimana supaya dalam hidup ini ada bermetanoia, berepistrope dalam hidup ini. Karena kalau tidak, ya selalu keluar masuk. Kalau keluar masuk di rumah ini ya wajib hukumnya, jangan keluar sudah balik-balik, ya tak? Nah, nanti kasih tahu Stanley, ya, supaya apalagi anak kita putra tunggal ini. Tapi saya lihat dia baik-baik orangnya, ya. Nah, begitu juga anak-anak kita yang lain itu antara lain karena kita mengunjungi ibu di sini. Supaya dalam kehidupan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang beriman, yang berkualitas. Kita mau supaya hidup kita senantiasa hidup dalam kasih, dalam kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat menebus dosa kita. Happy birthday buat Ibu Lince Walelang Warbung dan Ibu Niketut Sehari Nadi. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan ibu-ibu semuanya. Maka dengan demikian jadilah ibu yang terpilih. Tuhan akan selalu menolong kita. Semua katakan nyaring. Semua katakan Amin. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah kuterima dari kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Saat ku mencari, Ku mendapatkan, ku ketuk pintu